حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وأعمالها. وأما مع الله, adapun orang yang bersama Allah. Ini terkait ujub. Ujub itu membanggakan diri. Jadi pada level apapun kok ada orang yang ujub, level apapun itu hancur. Sampai pada level Allah. Jadi kalau orang itu kok sudah merasa bersama Allah, dia bangga merasa bersama Allah, ini bahaya. Gitu. Bahaya. Jadi pada ini pembahasannya, pada lini apapun orang yang membanggakan diri itu akan hancur secara otomatis, baik itu hancur secara jasmani atau secara dohir maupun hancur secara batin. Tapi ujung ini pasti hancur secara batin. Dohir dan secara batin akan hancur. Karena jenengan ibadah kok merasa bangga bahwa saya bisa ibadah, itu halus. Sekali lagi, iblis itu bisa beribadah ribuan, ratusan ribuan tahun. Itu salah satunya adalah ujub. Apa dampak negatif ketika orang itu merasa dekat dengan Allah, merasa sudah sholat jamaah, merasa sudah pengajian, merasa sudah ngaji zikir, bersolawat, merasa dekat dengan Allah? Apa yang terjadi? Fal ujub, maka orang yang ujub yad'u ila nisyaniz dzunub, akan menggiring orang itu kepada lupa dengan dosanya. Jadi kalau orang itu sudah nyaman, zikir, ini lupa dengan dosanya. Yang diingat adalah zikirnya. Dia ngaji enak, lupa dengan dosanya. Ini bahaya. Makanya kalau sudah beribadah, ibadah aja. Gak usah mikirin bahwa saya ini adalah yang terbaik. Gak usah. Ya sudah, ibadah aja. Kalau saya ngaji, ya ngaji. Ada perintahnya dari Allah. Jangan terus menganggap bahwa saya ngaji itu ya karena saya. Wah, ini bahaya. Apa kata Rasulullah? Ini kata Rasulullah, alamatus saqawat arba'ah. Jadi
Tanda orang celaka itu ada 4 menurut Rasulullah. Jadi alamatus saqawati arba'atun. Tanda orang yang celaka ada 4 menurut Rasulullah. Apa itu? Nisyanul dzulubil madiyah, melupakan dosa yang lalu. Dosanya udah dilupakan. Wahiyya indallahi mahfudun. Padahal Allah itu nyatet amalnya itu udah terarsip gitu. Jenengan boleh lupa dengan dosanya, tapi catatan malaikat sudah ada semuanya. Makanya orang yang bagus itu adalah orang yang selalu ingat dosanya. Ngapunten, mohon maaf, tidak ada orang yang suci, apalagi di zaman akhir ini. Di zaman sekarang tidak ada ceritanya. Semuanya pernah melakukan dosa. Kalau tingkatan Nabi pernah melakukan kesalahan bukan dosa, apalagi kita yang bukan Nabi malah dosa besar, kan begitu. Jadi orang yang celaka adalah orang yang melupakan dosanya tapi mengingat kebaikannya. Ini bahaya. Jenengan baik diingat, pernah nyumbang ke masjid ini umpamanya 50 juta, diingat terus disampaikan sama anaknya, cucunya. Nah, Masjid Jangkulan itu dulu kalau tidak disumbang sama saya 50 juta tidak bakal jadi masjid itu. Temur-temurun. Nah, itu bahaya. Sudah capek-capek ngeluarin sedekah 50 juta, hangus tidak ada apa-apa. Makanya kalau jenengan tidak siap hatinya, mending sedekah 1.000. Ntar 1.000 itu jenengan hilang, bingung nggak? Nggak, 1.000 hilang nggak bingung. Tapi kalau 100.000 mungkin masih bingung ya? Masih bingung kalau kelas kita. Tapi kalau umpamanya yang sudah penghasilannya 1 juta setiap harinya, mungkin biasa. Tapi kalau bagi kita, satu saya mau dikolek sampai sholat macam-macam. Itu makanya penting kita itu mengingat dosa terus. Entah dosa apa aja ya Pak. Tapi level kita itu biasanya dosa apa? Semacam-macam. Apalagi kalau masih mudanya. Ketika SMA, kuliah, itu kan kita kan tobatnya baru-baru aja. Kita ini tobat baru-baru aja. Jangan terus sok suci jenengan. Sudah tobat 1 tahun, merasa sudah ibadahnya top, terus jenengan menyalahkan orang-orang yang kok sholat. Padahal masih 1 tahun dia Pak, sudah mengomentari orang yang enggak sholat. Dulunya kemana kan begitu. Jadi yang paling bagus adalah mengingat dosa. Kebaikan tidak usah diingat, tidak usah diingat. Kalau bisa kebaikan itu kayak kita tidak melakukan. Kita sholat kayak nggak sholat. Tapi terus jangan terus, kayak nggak sholat. Akhirnya nggak sholat temenan. Wah, itu ya bahaya. Bahaya. Itu yang pertama. Jadi orang yang celaka adalah ini siapapun, pada level kiai pun, kalau merasa dirinya itu lebih baik, ini hati-hati. Ini bersama Allah. Ayo para imam. Di sini imamnya ada berapa? 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pada level imam. Terus kok salah satu imam mengatakan bahwa imam Masjid Al-Muhajirin yang paling baik itu saya. Habis. Pada level imam ya. Pada level imam. Imam itu yang ngajak dekat dengan Allah. Artinya sudah
pasangan imam itu luar biasa. Maksudnya kalau sudah dinobatkan menjadi imam itu paling tidak bacaannya udah bagus kan gitu, akhlaknya udah baik, paling tidak ustaz. Di sini kan ustaz semua kan? Duhur ya apa masuk? Oh, Ustaz Ali Mahzud. Terus asal Ustaz Jan Mislan. Ustaz Mahmud di Maghrib. Jan Mislan. Ya dia Mislan. Ustaz Pak Isa, Ustaz Mufti. Terus Ustaz Harun. Wah, Ustaz kafir. Ustaz kafir. Tapi pada level Ustaz, kalau ada ujung habis. Makanya kita nggak bisa. Kita ini kadang menilai orang wapi, enggak benar. Pada level manapun Allah menilai tidak pada kapasitas materi, tetapi Allah menilai bagaimana hati. Orang boleh kaya, orang boleh miskin, orang boleh pintar, orang boleh bodoh, tapi kapasitas Allah tidak menilai kepintaran dan kebodohan, tetapi bagaimana hati. Oh ini berat. Gitu. Jangan merasa bahwa diri kita yang sudah sombong atau yang terus berjubah atau yang pakai Nabi Masurban dan lain sebagainya merasa bahwa dirinya. Makanya kan begini, pernah Syekh Abi Hasan Asy'adili, ya Thariqah Imam Syadili, itu kalau ngajar ke murid-muridnya itu pakaiannya bagus, pokoknya yang paling mahal, sampai muridnya itu ketika diajar oleh Syekh Imam Asy'adili, itu muridnya itu bukan melihat keterangannya, tetapi melihat bajunya, melihat sarungnya, begitu indah. Terus disapa sama Syekh Imam Asy'adili. Nah, kok tidak fokus? Kamu lihat apa? Saya lihat bajunya jenengan itu kok bagus. Kayaknya paling bagus di pasar itu punya jenengan. Subhanallah. Terus iya, jenengan ini katanya kiai, katanya muridnya berani banget. Jenengan kiai itu identik dengan sederhana, identik dengan ya qanaah dan lain sebagainya. Tapi jenengan kok pakaiannya baik. Apa katanya Syekh Imam Asy'adili? Nah, kamu tahu, saya berpakaian kayak begini. Dalam hati saya tidak ada sama sekali pakaian yang bagus itu dalam hati saya, masuk dalam hati saya. Tapi kamu tidak berpakaian seperti saya, itu pakaian saya masuk ke dalam hatimu, maka itu yang bahaya. Jadi tidak punya mobil, tapi dalam hatinya mengomentari orang yang punya mobil. Dapat dari mana mobil? Padahal yang punya mobil sama sekali tidak ada dalam hatinya mobil. Yang mobil cuma dibuat transportasi alat. Makanya bahaya. Kalau umpamanya jenengan di HP api jejer, itu kok bagus ya. Padahal yang punya itu tidak ada sama sekali. HP itu masuk dalam ya cuma hanya bagus gitu aja, karena kalau semakin bagus itu kan aplikasinya semakin bagus, banyak bagus, atau giganya juga semakin banyak itu. Jadi yang kedua, orang yang celaka kata Rasulullah itu adalah wa zikrul hasanatil madiyah wa la yadri akubilat amrudda. Orang yang celaka itu adalah orang yang selalu mengingat kebaikan, padahal kebaikan itu kita tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak. Orang haji sekali tapi dia mengingat terus sampai dia marah kalau tidak dipanggil Pak Haji, padahal apakah hajinya diterima atau tidak kita juga nggak tahu. Gitu ya.
Kita sering kebaikan-kebaikan diomongin ke orang, tetapi pada kebaikan itu tidak diterima. Makanya hati-hati. Kalau kita melakukan kebaikan, ya lakukanlah kebaikan sewajarnya. Artinya sudah. Ya. Kalau dosa itu malah enak. Manisnya batuk. Mohon maaf, kadang Allah itu ini hati-hati. Kadang Allah ketika mencintai hambanya, Allah uji supaya Allah ada dalam hati orang yang diuji. Sebentar, jenengan banyakan mana ketika mengingat Allah dengan orang yang sakit? Ayo coba, jenengan sehat, mengingat Allahnya kapan? Mungkin pada waktu sholat. Tapi kalau orang sakit, Pak, itu setiap detik, Pak, ya Allah, sakit, ya Allah. Wah itu, Pak. Jadi Allah itu ingin dekat dengan jenengan. Itu biasanya, ayo coba, kalau miskin, kekurangan, ya Allah. Orang sering ke masjid tapi lupa dengan Allah. Tapi kadang ada orang yang di rumah sakit selalu ingat sama Allah. Itu. Ini yang kadang kita nggak merasa. Jadi monggo ayo biasakan. Tapi memang perlu latihan. Kadang Allah melatih orang itu ujiannya, ujian. Ayo coba, kalau umpamanya jenengan harus bersyukur kalau diuji apapun. Diuji anak, astagfirullah, wah nangis ya Allah, anak mau begini, astagfirullah, mau putus sopomono. Diuji apa biasanya? Diuji istri, diuji suami, diuji apa miskin. Wah lihat miskin ini nangis pol. Kalau miskin itu nangisnya pol, nangis ya Allah, saya mau beli beras aja nggak bisa ya Allah. Tapi Allah terus disebut. Coba kalau umpamanya punya uang, apa kabar? Ya Allah, saya mau beli beras sudah. Tunggu beras. Bahkan sudah disiapin 25 itu satu sak. Udah lupa, tidak lupa. Yang ketiga, orang yang celaka itu adalah orang yang wa nadaruhu ila man fawqahu fid dunya. Celaka orang ketika urusan dunia melihatnya yang di atas. Ini hati-hati, jenengan kalau umpamanya melihatnya urusan dunia, kok melihatnya ke atas, itu tanda-tanda orang celaka. Jenengan sudah punya rumah, tapi yang dilihat orang yang rumahnya besar. Jenengan sudah punya mobil, mobilnya cuma mobil biasa, tapi jenengan yang dilihat Pajero, Fortuner, CRV, Alfa, padahal sudah mobil sedia punya, Avanza sudah punya, cuma karena pingin, mana rasanya Alfa, gimana rasanya Pajero. Padahal kalau sudah punya, ya pusing juga, pusing juga, pusing macam kewas, sawak sinawa orang itu, gitu ya. Iya, urusan dunia itu kan urusannya hubus syahwat minan nisa, delok apa tonggone, bojone ayu. Wah pikir piye yo di bojo ayu ini rusak. Jenengan akan celaka kalau urusan dunia jenengan kedepankan. Wis duwe bojone wis pada level ya kalau nilai lah 7 ya 6-7 lah umpamanya. Tapi jenengan melihat istrinya orang yang nilainya 8-9. Woi,
dik terus. Astagfirullahaladzim. Ya. Makanya kalau sudah punya istri, jangan lihat yang levelnya. 9. Lihat yang pas-pasan aja, Bapak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Makanya sekarang terjadi itu karena di HP sudah ada fasilitas itu, Pak. Melihat ini. Sini dulu artis, bojone nggak pernah ditelok. Sini dulu artis ya Allah. Dan ini dulu bojone elek, Pak. Padahal dulu istrinya dikejar-kejar terus, gitu ya. Urusan dunia istri, hubus syahwat dengan nisa, wal qanatil muqantarati min adh-dhahab wal fiddah. Wah, emas. Urusan dunia lebih baik cari yang noleh yang di bawahnya. Yang sudah punya rumah yang ditoleh, yang masih ngekos, yang masih kontrak ya, yang masih kontrak, yang masih kontrak melihatnya, Kos. yang masih ngekos, yang masih ngekos melihatnya, yang di bawahnya ngekos apa? Ojek. Tidur di emperan, tidur di depan toko dan lain sebagainya. Yang dilihat itu. Tapi sekarang ngapunten, karena memang kita itu sudah hidup pada hedonisme, pada materialistis, sehingga banyak orang yang melihat bahwa ukuran bahagia itu adalah ukuran materi, ukuran dunia. Tidak, bahagia itu bukan pada ukuran materi atau dunia, bukan. Gitu ya. Bahaya kalau ukuran itu, karena kalau ukurannya ukuran materi orang bahagia itu, maka yang paling bahagia siapa, Pak? Orang yang paling kaya. Tapi ternyata orang kaya juga banyak yang stres, Pak. Enggak stres piye, Pak? Pajeke mobil, karyawannya pusing, Pak. Pusing. Umpamanya ukuran bahagia itu karena istrinya cantik. Ternyata banyak orang yang berkeluarga, istrinya cantik, suaminya ganteng, ya banyak yang cerai. Berarti kan bukan menjadi ukuran bahwa kebahagiaan itu adalah pada materi. Makanya ala bizikrillahi tatma'innul. Orang yang bahagia itu ketika kulubnya, hatinya itu nyambungnya sama Allah. Itu bahagia. Bahagia. Tapi kalau enggak ya kalau umpamanya kaya tidak bisa. Orang kaya itu banyak yang minum bir ya, Pak, yang mau tidur. Jangan pernah. Banyak yang dipikirin, akhirnya tidak bisa tidur, minum obat supaya bisa Tidur. Coba orang miskin, habis sisa Tidur. Marah. udah capek, seharian kerja, capek sudah. Iya. Loh kalau yang kaya itu enggak, pikiran dong, dikuras terus, dikuras. Makanya enaknya itu, memang konsep Islam itu luar biasa. Konsep Islam itu luar biasa. Makanya jenengan kalau bisa, ayo mulai sekarang gaya hidupnya gaya hidup Sederhana. Islam. Contoh, kalau saya dengar-dengar di berita apa di sosial media, ala-ala Rasulullah seperti makan kurma, ya kan? Kurma apa itu? Ternyata luar biasa. Sampai sekarang itu dibahas sama dokter saya yang jenggotan yang biasanya keluar itu. Nah, itu luar biasa. Makanya orang yang makan kurma ajwa, tapi memang mahal, karena memang obat ya. Kurma ajwa itu kurma dari surga katanya Siti Aisyah. Jadi barang siapa yang makan 7 kurma itu tertolak dari sihir dan juga dari racun. Tapi asalkan pagi sebelum makan apa-apa ya. Wah, itu luar biasa.
itu satu. Makanya tidak usah minum obat. Minum obat. Dikit-dikit kan sekarang pusing. Obat, bekelinu, obat, sudah. Sampai sekarang itu jamu bekelinu yang dilarang karena merusak ginjal. Ya rata-rata orang dia bekelinu. Sedangkan kita, bekelinu jamu, dino jamu, itu bahaya. Di dunia wa nadaruhu ila dunia fiddin. Orang celaka ketika melihat urusan agama itu di bawah. Jenengan sholatnya 5 waktu atau jenengan sholatnya 4 waktu. Tapi yang dilihat orang yang sholatnya 2 waktu. Nah ini bahaya. Saya masih lumayan 4 waktu kecuali subuh aja. Daripada itu tetangga maghrib tok tak delok ya Allah itu bisa delok maghrib tok jadi ya ini bahaya. Jangan bisa ngaji alhamdulillah, tapi tangga saya tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji ya. Jadi kita bersyukur Pak. Jadi setiap ibadah itu kalau bisa kita syukuri. Ngapunten ya, tolabul ilmi itu salah satunya adalah nutrisi iman. Iman itu perlu nutrisi. Kalau tidak dia turun. Iman imun ya, imannya turun. Jadi nutrisi yang paling bagus untuk iman itu adalah majlisul dzikr wa majlisul ilmi. Jadi majlisul ilmu, walaupun jenengan tidak mendengarkan, hadir aja, tidak mendengarkan, apalagi tidur maunya. Tapi yang sebenarnya niat ngaji, aku tak niat ngaji. Bismillah. Ternyata yang isi datar, kan biasanya kalau yang isi datar, bahaya itu. Apalagi kalau sudah kuliah subuh, kalau enggak bersemangat Pak yang isi Pak. Mati. Itu Pak, bukan itu sunatullah. Sunatullah ketika di pagi hari itu orang tidak dingin, makanya disuruh senam olahraga kan gitu. Makanya kalau umpamanya mengajar, kalau sudah di pagi hari itu kalau bisa kayak mau perang itu, ayo gitu ya, supaya datar. Tapi kalau umpamanya datar, yakin. Makanya kenapa kok khutbah itu kebanyakan orang ngantuk? Karena yang disampaikan datar. Habis mandi, masuk masjid, dikipasin angin, dipakai AC. Tadi habis kerja. Yang khutbah datang. Mari kita bertakwa kepada Allah. Begitu ada sudah. Makanya Rasulullah ketika khutbah itu agak semangat kayak mau perang. Iya. Makanya bahaya. Sekarang ini ya Allah ibadah itu turu. Iya. Ngapunten sekarang ini la taqumus sa'ah hatta yataqarraba az-zaman. Tidak akan terjadi kiamat sehingga zaman waktu itu saling berdekatan. Satu hari itu kayak kita satu sedek. Kok bisa begitu? Tidak, jangan merasakan deh. Satu hari itu kayak ada satu minggu kayak satu hari. Loh, kok bisa cepat banget? 1 bulan yang terus. Iya, 1 bulan kayak 1 minggu. Iya, mari mono mau lintan kayak mana? Sudah. Hatta yataqarraba sehingga kayak ya memang berdekatan, dekat. Kalau dulu lama. Dulu saya anak-anak itu puas kayaknya kalau siang itu main dulu. Wah, apalagi dulu pada waktu zaman tidak ada apa TV umpamanya, sudah. Makanya dulu itu banyak anaknya. Ya, dulu kan banyak anak, 10, 15, 20. Lah iya kok
mari maghrib mari isya kae nek sing apa sing dibuat baik ya akhirnya mari bojone. Kalau sekarang kan orang habis sholat pegang HP, habis ini pegang HP, sudah nggak pikir istrinya. Kalau dulu kayak TV kayak sekolah cuma bojo ya kayak banyak bojo ayo hamil terus gitu itu dulu jadi kayak lama betul itu Pak Fit sekarang itu ya Allah cepat sekali teman makanya yang kita harus banyak ibadah tapi ibadahnya yang berpotensi banyak pahalanya. Tapi pada hakikatnya banyak gak suka. Pengajian itu banyak gak suka. Padahal pahalanya tahu dengan pahalanya. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat untuk mencari ilmu, maka dia berada dalam jihad fi sabilillah hatta yarji sampai dia kembali ke rumah. Berarti jenengan maghrib sampai isya ini sama dengan jihad pahalanya. Tapi orang sing seneng pengajian dan kadang ya enakan ngopi Pak. Pengajian di ngopi ya Pak, ada ngopi nah, yang besar-besar. Contoh Pak, jenengan yang punya anak kecil kalau bisa ngaji Qur'annya bisanya ke jenengan, nanti setelah itu baru kasih ustaz. Karena itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Semakin anak itu membaca, jenengan terus mengalir. Pak, saya tidak bisa ngaji Al-Quran secara tajwid, tapi kan tahu Pak alif, ba, ta. Tapi sekarang itu beda Pak. Kalau dulu kan alif fathah, kasroni, alif jamaah, ai. Oh sekarang tidak ada itu Pak. Tidak ada. Pakai Google. Makanya dulu itu ngaji kayak lama sekali Pak. Dulu ngaji itu kelas 6 itu masih sekarang sudah langsung TK harus bisa baca. Wah, tidak menikmati. Itu pada level orang yang ujub. Pada level orang yang wa amma ibadah wal amal. Ketika wujud itu berada orang yang saling orang yang terus beribadah dan beramal, maka dia merasa bahwa amalnya sudah banyak. Hati-hati. Jenengan bersyukur kalau sudah bisa sholat jamaah, tapi jenengan tidak boleh saya sudah sholat jamaah. Contoh begini. Sudah setiap hari sholat subuh berjamaah. Terus ada orang yang mengatakan sholat subuh berjamaah. Hati-hati dengan orang yang bisa sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena hitungannya adalah sama dengan wali Allah. Kok bisa wali Allah? Iya, karena ada dalam lindungan Allah. Jadi barang siapa yang bisa sholat subuh berjamaah, itu sudah ada pada jaminan Allah. Barang siapa yang melukai hati orang yang dijamin oleh Allah di hari itu, maka dia telah menyakiti Allah. Oh, terus jangan dengerin itu langsung di hatinya. Ya, ini aku. Ini berarti aku ini wali yang begitu. Langsung dia komentar dalam hatinya, Pak. Ya iyalah, saya wali karena setiap hari saya itu sholat jamaah. Subhanallah. Makanya macam-macam dia aku macam-macam. Oh itu ya tidak boleh, tidak boleh. Ya sudah. Berarti begini, ketika ada penjelasan seperti itu, jangan langsung bilang, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan sampai meninggal saya bisa sholat subuh berjamaah. Begitu. Alhamdulillah. Jangan terus. Iya. Berarti saya wali Allah ya. Oh, apalagi sudah
mengikrarkan diri, berarti wali Allah. Oh, akhirnya ada orang yang menyakiti, langsung dibilang, Pak, jangan menyakiti saya ini wali Allah. Kasih. Ya. Itu ibadah. Jadi orang-orang yang terus ini lagi. Itu kalau yang ahli ibadah. Kalau ujub itu ada pada orang yang intelek, orang yang berpikir, maka bahaya juga. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya udah gak butuh sama pendapat orang. Saya itu pintar. Maka dalam kemasyarakatan dan bermusyawarah itu dari sudah. Jadi kalau umpamanya rapat besok be anggota dan saya begini be ketua itu apa be anggota pemikirannya jadi merah dari pemikirannya saya bikin ketua aja koordinator baru saya datang. Nah ini bahaya. Ya, jadi kalau di paling intelek atau orang-orang yang memang otaknya bagus, ketika dia punya ujub, maka dia merasa bahwa tidak butuh pandangan orang karena saya udah apalagi diketahui di Sanguran ini umpamanya ada yang S3, tidak ada yang S4. Oh S4 ada S3 doktor. Wow, ketika diundang sama takbir masjid, sopo sing teko. Aduh, lulusan SMP, SMA. Yo, aku wis doktor, wah, rusak. Ya, jadi ilmu itu ya sudah disyukuri karena itu anugerah dari Allah. Siapa yang bisa memberikan pada S3 atau gelar doktor? Kalau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nasibnya aja yang bagus dia doktor. Seandainya dia lulusan SMP juga akan sakit hati. Sudah sama. Iya. Boleh. Boleh. Itu ujub, hati-hati. Mari kita sering beristighfar di dalam hati supaya terhindar dari ujub. Ujub itu membanggakan diri, bangga karena zikirnya, bangga karena ibadahnya, bangga karena kedekatan dengan Allah, maka itu akan habis semua. Mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah dari penyakit hati ujub. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, umpamanya ada yang sakit atau apapun, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.